Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zikriyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum internasional yang telah saya pelajari selama 1 semester ini, yang telah diampu oleh Ibu dosen Wulan Windiarti, SHMH. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar hukum internasional serta bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menganalisis suatu konflik internasional, khususnya konflik yang melibatkan Israel dan Iran. Melalui pembahasan ini dapat dilihat bahwa konflik antar negara tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, tetapi juga memiliki hubungan dengan aturan dan prinsip dalam hukum internasional. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional itu? Hukum internasional merupakan seperangkat aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia maupun subjek hukum internasional lainnya. Berbeda dengan hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara, hukum internasional mengatur hubungan yang bersifat lebih luas seperti hubungan diplomatik, kerjasama antar negara, perjanjian internasional, hingga penyelesaian konflik internasional. Nah, tujuan dari hukum internasional itu sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam hubungan antar negara, serta memberikan batasan agar negara tidak bertindak secara bebas yang dapat merugikan negara lain. Dalam hukum internasional juga terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Prinsip yang pertama adalah kedaulatan negara. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur wilayah dan pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Selanjutnya, terdapat prinsip kesetaraan negara, yaitu setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional meskipun memiliki perbedaan kekuatan politik maupun ekonomi. Kemudian, terdapat prinsip larangan penggunaan kekuatan. Prinsip ini menjelaskan bahwa negara tidak dapat menggunakan kekerasan terhadap negara lain secara sembarangan. Selain itu, setiap sengketa internasional diusahakan diselesaikan melalui cara damai agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Salah satu contoh permasalahan internasional yang dapat dikaji melalui hukum internasional adalah konflik antara Israel dan Iran. Konflik antara kedua negara berkaitan dengan berbagai faktor seperti kepentingan politik, keamanan, serta kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam kajian hukum internasional, konflik tersebut dapat dilihat dari bagaimana tindakan suatu negara harus tetap mengikuti aturan internasional. Konflik yang terjadi tidak hanya memberikan dampak bagi negara yang terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas internasional. Apabila dilihat dari perspektif hukum internasional, konflik Israel dan Iran dapat dianalisis berdasarkan beberapa prinsip hukum. Yang pertama adalah prinsip larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Di setiap negara memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan yang dapat mengancam perdamaian dunia. Kedua adalah hak membela diri atau self-defense. Dalam hukum internasional, suatu negara dapat melakukan pembelaan diri apabila mengalami serangan. Namun, tindakan tersebut tetap harus sesuai dengan batasan yang ditentukan hukum internasional. Selain itu, apabila suatu negara melakukan tindakan yang melanggar kewajiban internasional, maka dapat muncul tanggung jawab negara atas tindakan tersebut. Dalam konflik bersenjata, terdapat aturan yang disebut sebagai hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari perang dengan memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik, terutama masyarakat sipil. Walaupun konflik terjadi antar negara, terdapat batasan mengenai tindakan yang boleh dilakukan dalam peperangan. Prinsip utama dalam hukum humaniter adalah perlindungan terhadap manusia, serta perlakuan yang tetap menghormati nilai kemanusiaan. Dalam menjaga perdamaian dunia, organisasi internasional seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB memiliki peran penting. PBB dibentuk dengan tujuan menjaga keamanan internasional dan membantu penyelesaian konflik antar negara. Dalam suatu konflik internasional, PBB dapat melakukan berbagai upaya seperti mendorong diplomasi, membuat keputusan atau resolusi, serta membantu negara-negara mencari penyelesaian secara damai. Keberadaan PBB menunjukkan bahwa konflik internasional tidak hanya menjadi urusan suatu negara, tetapi dapat menjadi perhatian masyarakat internasional. Hukum internasional memberikan beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Cara yang pertama adalah negosiasi, yaitu penyelesaian melalui pembicaraan langsung antara negara yang bersengketa. Selain itu, terdapat mediasi, yaitu adanya bantuan dari pihak ketiga untuk membantu mencapai kesepakatan. Ada juga arbitrase, yaitu penyelesaian melalui pengadilan internasional apabila sengketa membutuhkan keputusan hukum. Tujuan utama penyelesaian sengketa adalah menjaga hubungan antar negara dan menghindari penggunaan kekerasan. Dari pembahasan mengenai konflik internasional dapat dipahami bahwa hukum internasional memiliki peran sebagai aturan yang membatasi tindakan negara. Suatu konflik tidak hanya dapat dilihat dari sisi politik atau kepentingan negara, tetapi juga harus dilihat dari aspek hukum. Hukum internasional memberikan pedoman mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab negara agar hubungan internasional tetap berjalan secara tertib. Sebagai kesimpulan, hukum internasional merupakan bagian penting dalam mengatur hubungan antar negara. Melalui kajian konflik Israel dan Iran, dapat dilihat bahwa setiap tindakan negara memiliki konsekuensi hukum internasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui diplomasi dan aturan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga perdamaian serta keamanan internasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.